saudara. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saudara masih ingat tema the cross ini and what it means for a fallen humanity. Yang pertama, saudara masih ingat siapa kita bahas? Nikodemus. Ya. Yang minggu kedua, saudara masih ingat siapa? The crowd. Ya, orang banyak. Lalu yang ketiga, siapa ya? Simon from Cyrene. Simon dari Cyrene, bukan dari Cinere, tapi dari Cirene ya. Bukan Cinere ya, Cirene ya. Iya betul ya, Kirene ya. Yang keempat minggu lalu saudara dari siapa? Dari siapa? Siapa khotbahnya saudara yang minggu lalu? Roman Centurion, perwira Romawi ya. Nah, hari ini siapa? Yusuf ya, dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Nah, untuk itu, saudara, saya mengundang saudara untuk kita membacakan firman Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita membacakan dari Matius 27, ayat yang ke-57 sampai 60. 1, 2, 3. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Baik, kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan diberitakan, kami membuka telinga dan hati kami untuk sama-sama kami belajar firman-Mu, dan biarlah firman ini mengubahkan kehidupan kami untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Judul hari ini Never Too Late. Tidak ada kata terlambat. Suatu hari saya diundang untuk menghadiri pernikahan keponakan saya di Bali. Kami pesan pesawat, bukan kita beli pesawat, kita pesan tiket pesawat maksudnya ya. Kita pesan pesawat jam 6.30 sore, 6.30 sore seingat saya. Flightnya 6.30 sore. Lalu kami berangkat dari rumah, karena rumah kami nggak terlalu jauh dengan airport Soekarno-Hatta, kita berangkat sekitar jam 4, pakai Grab. Ya, kita jalan. Nah, sampai di tol itu, dari tol rumah kita menuju tol airport masih lancar. Sampai di tol airport, itu sudah antrian panjang, stuck, macet. Gitu. Wah, gimana nih ya? Gitu, macet. Tapi masih ada waktu. Kita masih jam 4. Lalu kita diskusi sama drivernya. Kita keluar tol aja deh. Kita ambil jalan biasa, bukan jalan tol. Maaf, kita keluar, ambil jalan biasa, bukan jalan tol. Begitu kita keluar, masuk jalan biasa, awal-awalnya lancar. Nah, begitu kita masuk ke jalan, itu jalan kapuk. Ya, kalau saudara yang tahu jalan kapuk Kamal itu ya, masuk ke situ, dan puji Tuhan saudara, stuck di situ. Berhenti saudara, tidak bergerak sama sekali. Maju stuck, mau ke belakang mundur juga stuck juga. Ya. Jam berlalu terus, detik berganti detik. Ya. Tadinya saya mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong hentikan matahari, gitu ya, supaya tidak berjalan jamnya. Tapi nggak bisa, jam berjalan terus. Ya. Matahari bergerak terus. Jam 5, jam 5.30, jam 6, kita masih di jalan kapuk. Dan tibalah jam 6.30, kita masih di jalan kapuk itu, nggak bisa kemana-mana, saudara. Dan kita sudah tahu, kita terlambat, pesawatnya terlambat. Jadi si bapaknya juga bingung, Pak gimana Pak?
Bapak naik motor aja gimana? Nggak bisa, Pak. Kita bertiga, kopernya banyak di belakang. Gimana naik motor ngangkut-ngangkut kopernya? By the way, motor aja nggak bisa jalan di jalan itu. Gitu. Jam 7:30, kita masih di jalan kapuk. Gitu. Ada yang tahu jalan kapuk di sini? Yang banyak truk-truk tronton itu di situ, ya, ya, yang banyak pabrik-pabrik gitu. Depan kita truk, belakang kita truk, wah kita terjepit. Terus ini ada sedikit tambahan cerita. Drivernya mau coba nyalip aja dari kiri deh gitu ya, melalui dari kiri ke kiri, ya. Bannya nyemplung got, blok masuk mobil got. Jadi saya turun, saya angkat saudara, pakai tenaga supersonik saya, pakai tenaga dalam saya angkat itu ban mobilnya, dia bergerak mundur. Terus ada orang bantu juga, enggak, bukan tenaga saya, sorry. Ini bercanda. Ya, angkat akhirnya bisa juga. Dan banyak story di situ dalam kita di jalan itu. Dan saudara tahu jam berapa saya tiba di airport? Jam 11 malam saya tiba di airport. Ya. Si drivernya akhirnya saya bilang, "Pak, kalau bisa Bapak tunggu di sini Pak di airport." Saya nggak tahu juga nih gimana. Mau pulang juga macet juga gitu. Bisa nggak Pak tunggu aja di sini? Gitu. Terus saya ke counter. Ya, nah kebetulan Air Asia waktu itu. Dan saudara, sampai di counter, ternyata bukan saya sendiri. Satu gerbong pesawat itu terlambat semua, saudara. Puji Tuhan, bukan saya sendiri. Ternyata malam itu memang airport itu banjir dan stuck, macet semua. Dan bukan hanya pesawat kita, banyak pesawat lain juga delay. Bukan cuma saya ternyata. Dan saudara, ketika saya bicara sama satu stewardessnya yang pengatur ini, "Pak, Bapak catat aja nama Bapak ini kita lagi atur." Akhirnya apa saudara? Diganti pesawat lain. Ada pesawat. Jadi memang pesawatnya memang tidak diberangkatkan ternyata saudara. Jam 6:30 itu. Puji Tuhan gitu. Dan akhirnya kita dicatat, nama kita dikasih, ini kalau gitu Bapak diganti boleh nggak Pak penerbangannya? Oh iya boleh. Jadi keponakan saya menikahnya besoknya malam. Iya, besok malam. 2 hari lagi gitu ya, 2 hari kemudian. Jadi masih ada waktu untuk besok saya berangkat. Jadi dikasih jam yang sama. Ya, Bapak pindah ke jam 6:30 sore ya Pak ya. Jam 5 kalau nggak salah, jam 5 sore ya Pak ya. Pesawatnya, puji Tuhan. Yang lain masih banyak lagi satu gerbong kita, dan dia nggak dapat, tapi kita dapat gitu, puji Tuhan. Yang lain ada yang dapat 2 hari kemudian dan seterusnya. Kita dapat saudara, besoknya flight jam 5 sore. Nah saudara, terus abis itu malam itu kita pulang dengan supir yang sama. "Pak, sorry ya Pak ya, kita balik lagi ya, dan kita kasih uang lebih waktu itu." Si supirnya sambil pulang ngobrol, "Pak, saya heran sama Bapak. Kok Bapak santai banget ya, udah terlambat begini." Ini bukan terlambat, super terlambat gitu kan. Ya, jadi ya nggak apa-apa, dapat pesawat ganti pesawat, saya bilang gitu tadi. Besok pagi jam 8 pagi kita udah di airport. Ya. Pesawatnya jam 5, ya. Takut terlambat. Ya, jadi kita nunggu di airport, baca buku dan lain sebagainya. Ya saudara, tema hari ini never too late. Ya, yang saya alami. Puji Tuhan, saya tidak terlambat gitu ya. Kenyataannya iya terlambat gitu ya. Ada yang pernah mengalami seperti saya, saudara, terlambat? Ada yang pernah ketinggalan pesawat? Puji Tuhan, nggak ada ya. Ya kalau bisa jangan ya ketinggalan pesawat. Ya. Nah saudara, hari ini never too late. Coba bilang sebelah kiri kanan saudara. Never too late. Tidak ada kata terlambat. Ya. Nah ini cerita tentang siapa sih sebenarnya? Ini cerita tentang Yusuf. Ya. Ada kontras perbedaan antara 12 murid Yesus dan ada 2, Yusuf dan Nikodemus, yang muncul belakangan. Tapi 12 murid ini dari awal muncul bersama dengan Yesus. Ya.
Dan saudara, puji Tuhan, sempat mereka foto-foto waktu itu di perjamuan terakhir. Enggak, saudara, jangan percaya, saudara. Enggak, belum ada waktu itu teknologi foto. Dan karena inilah makanya kalau kita makan-makan, saudara, kita harus foto-foto dulu. Ya kan? Yesus juga foto-foto soalnya gitu, waktu makan-makan. Ya, jadi saudara, 12 murid mengalami perjumpaan dengan Yesus dari awal. Yesus panggil mereka. Ya, mereka menikmati bersama Yesus, bahkan mereka sampai salam perpisahan di meja makan terakhir. Mereka makan bersama perjamuan Last Supper terakhir, malam terakhir. Di mana Yusuf dan Nikodemus? Belum ada mereka. Ada mereka tapi sembunyi-sembunyi. Nah, bedanya, jadi mereka sembunyi-sembunyi. Tapi di akhir setelah Yesus mati di kayu salib, baru muncul ini dua ini. Baru muncul dua ini. Kemana yang 12? Yang satu sudah murtad, ya, yang satu sudah meninggalkan Yesus. Yang 11 di mana? Nggak ada. Mereka di situ tidak kemana, tidak berani melakukan sesuatu. Tapi ada dua yang berani, Nikodemus dan siapa? Yusuf. Kita sudah khotbahkan Nikodemus minggu pertama. Yusuf yang kita bahas pada pagi hari ini, yang muncul belakangan, muncul terakhir. Kalau kayak film, itu filmnya udah selesai mungkin ya, terus di terakhir ada credit scene. Saudara pernah lihat credit scenes? Lalu muncullah nama-nama itu siapa, tokoh-tokohnya. Nah, kira-kira Yusuf begitu muncul di terakhir. Awalnya nggak ada dia, nggak pernah muncul. Di terakhir ini, kalau saudara baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yusuf ini namanya di pasal terakhir baru muncul. Namanya Yusuf. Betul? Kecuali Yusuf yang pertama, Yusuf bapaknya Yesus. Beda, ini Yusuf yang beda. Makanya disebut ini Yusuf yang dari Arimatea. Bukan Yusuf bapaknya, papanya Yesus, ya. Ini Yusuf yang dari Arimatea. Mari sekarang kita lihat siapa Yusuf ini. Yang pertama, dia adalah respected member of the council. Anggota Sanhedrin, majelis besar, yang terkemuka, bahkan dikatakan terhormat. Orang ini bukan orang sembarangan. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, ya, yang juga menantikan kerajaan Allah. Ternyata nggak semua orang Farisi ini benci Yesus. Ada juga yang sedang menanti-nantikan Mesias dan hatinya terpaut kepada Yesus dan mau menjadi murid Yesus, namun masih sembunyi-sembunyi. Ya, namun di akhir cerita ini Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Itu Yusuf yang pertama. Dia seorang anggota Sanhedrin, berarti dia adalah Farisi. Yang kedua, siapakah Yusuf ini? A good and righteous man, dikatakan Lukas 23. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju. Ya, jadi waktu orang Farisi ini mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, waktu mereka bikin sidang di mahkamah agama, sebenarnya hati kecilnya Yusuf tidak setuju dengan orang banyak. Yusuf tidak ikuti the crowd, kelompok orang banyak, tapi dia punya ketetapan hati, saya tidak setuju Yesus ini dihukum. Dia sangat menghormati Yesus, namun masih sembunyi-sembunyi saat itu. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia tidak ikut, ya apa kata orang, kita ikut kata orang. No, Yusuf punya prinsip, saya tidak setuju dengan majelis kelompoknya dia itu. Dia berani berdiri di atas kebenaran. Dalam hatinya, dia tidak setuju putusan majelis. Arimatea, ia berasal dari Arimatea, sebuah kota di Yahudi atau desa di Yahudi. Dan dia dikatakan, ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ada sesuatu di dalam hatinya, kehausan dan kerinduan. Dan dia berdiri, dia memegang kepercayaannya kepada Yesus. Yang ketiga, siapa Yusuf ini? Looking for the kingdom of God. Ia tidak setuju yang tadi ayat 51, namun ia
menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi boleh saya simpulkan, di dalam majelis itu yang dipimpin oleh Imam Hanas, Imam Kayafas, ada dua yang sebenarnya tidak ikutan dalam kelompok itu, yaitu siapa? Nikodemus dan Yusuf. Yang keempat, siapa Yusuf ini? Selain orang Farisi, selain anggota majelis besar yang terkemuka, mungkin kalau di negara kita sekarang ini anggota DPR, ya, anggota DPR yang terhormat itu. Dan dia di dalam hatinya, dia mencintai Yesus. Dia mendeklar dirinya adalah murid Yesus. Namun karena resiko jabatannya, karena dia masih juga mencari jawaban, masih menanti-nantikan, dia masih secara pasif menjadi murid Yesus, dia secara secretly, secara sembunyi-sembunyi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Maksudnya apa nih? Datang kepada Pilatus, dan pada saat datang kepada Pilatus itu dia sudah menjadi murid Yesus. Nah sekarang saudara, by the way, tadi ada kata-kata seorang kaya, ini ya, seorang kaya. Kenapa mesti dicantumin ini, seorang kaya? Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini memang kaya. Dan dia bisa dibilang orang terkaya di kotanya, di kampungnya, di desanya, yaitu Arimatea. Saya telusuri catatan sejarah, catatan komentari, dia bisa dibilang orang 3 terkaya bahkan di Yerusalem. Ya, Yusuf ini, dia memang orang kaya. Ya. Sudah kaya, terkemuka, terhormat, anggota majelis pula. Ya, lengkap sudah dia ini. Dan dia mengikut Yesus, tapi masih sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita mau lihat kemunculan Yusuf. Apa yang dia lakukan? Ya, dari penggalan cerita ini, tadi latar belakang Yusuf. Sekarang kita mau tahu apa sih yang Yusuf lakukan di momen yang sepertinya sudah terlambat tadi. Di momen yang terakhir, ya. Apa yang Yusuf lakukan? Yang pertama, Yusuf datang ke Pilatus tadi untuk meminta izin mengambil jenazah, mayat atau tubuh Yesus. Saya perkirakan ini tidak ambil begitu saja. Ini dia pasti bayar. Dia pasti bayar. Ada sejumlah pengorbanan yang dia keluarkan di situ. Karena cintanya kepada Yesus, dia bayar kepada Pilatus. Ya. Ada harga yang dia bayar. Dan dia mendapatkan izin itu. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi. Karena apa? Takut kepada banyak orang Yahudi. Karena siapa dia? Dia Farisi, dia majelis, bahaya nih, gitu. Tapi kemudian dia memberanikan diri, dia minta kepada Pilatus. Dan keluarlah surat izin itu. Dan kemudian Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu ia datang dan menurunkan mayat itu. Dia menurunkannya bersama dengan Nikodemus. Berdua, ya. Yang kedua, apa yang Yusuf lakukan? Ia membeli kain lenan. Ia membeli kain lenan. Ada lagi uang yang dia keluarkan lagi. Ada lagi pengorbanan yang dia keluarkan lagi. Beli kain lenan yang paling bagus, yang masih putih bersih, untuk mengafani tubuh Yesus. Ya, Markus 15:46. Nanti saudara catat saja ini ayatnya. Yang berikutnya apa yang Yusuf lakukan? Nah, ini yang spektakuler juga. Yaitu dia membeli bukit batu dekat dengan salib itu. Dan membaringkan tubuh Yesus di dalamnya. Jadi kubur dalam generasi itu, budaya saat itu, kuburnya bukan ke bawah Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka beli bukit,
lalu dibuka, dibongkar, digali bukitnya, sehingga orang bisa masuk dan bisa berdiri di dalam liang kuburnya itu, dan disitulah dibangun ranjang mungkin dari batu gitu, lalu Yesus dibaringkan di kubur itu. Lalu membaringkan tubuhnya yang baru di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan saudara, itu kubur baru digali. Baru artinya belum pernah dipakai. Ya, kalau zaman sekarang kalau memakamkan seseorang yang meninggal bisa juga ditumpuk ya, dipakai lahan yang pernah dipakai oleh sebelumnya. Tapi ini kuburnya Yesus, Bapak Ibu Saudara, baru, belum pernah ada sebelumnya mayat itu ditaruh di situ, karena baru digali juga. Ya, cepat juga galinya pada saat itu kelihatannya. Dan sesudah menggulingkan batu besar dan dipakai sebagai pintu kubur, ditutuplah dengan batu besar. Berarti ini kan besar kuburnya. Maka pergilah Yusuf. Yohanes ayat 41, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sesuatu taman, dan dalam taman itu ada sesuatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Bapak Ibu Saudara, dari 3 tindakan Yusuf tadi, sementara kita melihat ada beberapa fakta, yaitu Yusuf munculnya belakangan. Dan bukan hanya muncul, Yusuf mengeluarkan sejumlah dana yang sangat besar untuk prosesi ini. Saya bayangkan ya, sepertinya ini sebenarnya sudah terlambat. Tapi bagi Yusuf, never too late. Walaupun Yesus sudah tergantung dan mati di kayu salib, karena cintanya saya kepada Yesus, saya akan keluarkan kekayaan saya ini. Saya nggak ada artinya. Dia korbankan kekayaannya demi Yesus. Yesus harus diperlakukan dengan hormat dan dengan layak. Maka dia beli bukit batu itu, dia beli izinnya itu, dia beli kain lenan yang terbaik, bersama dengan dia Nikodemus, dia beli rempah-rempah yang terbaik untuk memakamkan Yesus dengan layak. Sepertinya terlambat. Sepertinya Yusuf terlambat, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan selalu tepat waktu dan never too late. Bilang ke sebelah kiri kanan, never too late. Never too late. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada keputusan Yusuf, bila Yusuf berpikir sudah terlambatlah, sudah Yesus sudah keburu mati, ya sudah, yuk Nikodemus kita pulang saja ke ruang persidangan, ke majelis besar. Ya sudah, mau bikin apa, Yesus sudah mati. Tapi Yusuf tidak berpikir begitu. Yusuf tetap mengambil keputusan, kita harus bertindak. Walaupun Yesus sudah mati, walaupun kelihatannya sudah terlambat, Yusuf tetap melakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan, jika Yusuf tidak lakukan itu, jika Yusuf tidak beli, bisa diperkirakan mayatnya tetap tergantung di kayu salib dan membusuk di kayu salib, dan sehingga tulang-tulangnya rontok sampai ke bawah. Dan itu yang terjadi kepada semua orang yang dihukum salib pada generasi itu. Banyak tengkorak berserakan di sekitar situ. Makanya tempat itu disebut apa, saudara? Tempat tengkorak. Karena banyak tengkorak di situ. Orang-orang yang dihukum gantung di kayu salib. Apakah Yesus mau disamakan dengan itu? Yusuf berpikir tidak. Yesus harus dikubur dengan layak. Karena nggak ada yang diperlakukan dikubur dengan layak pada masa itu terhadap penjahat-penjahat. Tidak ada yang dikubur. Ditinggalin semua pergi. Nggak ada yang berani juga. Karena harus minta kepada Pilatus kan izinnya. Sampai ke Pilatus izinnya. Tidak ada yang sanggup. Tapi Yusuf mengambil perannya. Beli bukit batu itu berapa harganya, saudara? Ada yang punya bukit di sini, saudara? Ya. Ada yang bilang amin, yes, amin gitu. Pengen gitu beli bukit batu.
Saudara, kalau Yusuf tidak lakukan bagiannya, jika penggalan cerita ini nggak ada di dalam ayat yang kita baca, maka tidak ada cerita kubur kosong. Tidak ada lagu kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Yusuf, walaupun cuma sepenggal ceritanya, itu pun di akhir. Tapi perannya begitu penting. Supaya menjadi bukti nyata bahwa Yesus betul-betul mati di kayu salib. Dan dibuktikan tubuhnya dikuburkan. Dan terbukti pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan buktinya apa? Kuburnya kosong. Kalau di kayu salib, bagaimana nyanyinya? Nggak ada lagunya kubur kosong membuktikan dia hidup. Gimana? Yang mana? Yang mana? Ini udah semua tengkorak semua. Mau dihitung yang mana tengkoraknya Yesus kan nggak bisa. Saya percaya ini, cerita ini Tuhan izinkan terjadi. Ada maksud dan bukan sepenggal cerita yang iseng-iseng aja ditaruh di dalam Alkitab kita. Yusuf memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah penebusan, sejarah cerita kematian dan kebangkitan Yesus. Yusuf yang kelihatan terlambat, tapi dia tidak terlambat. Perannya dibutuhkan oleh siapa? Oleh kita semua, Bapak Ibu Saudara. Yusuf yang sudah tua itu mungkin. Yusuf yang awalnya, ya, bahasa anak muda sekarang itu cemen atau cupu gitu ya. Takut dia, ngaku bahwa dia adalah murid Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan salib Kristus, dia mengalami transformasi dan dengan berani dia bertindak menurunkan mayat Yesus, dan dia beli bukit dan dia bawa bersama dengan Nikodemus, masuk dibaringkan, dirempah-rempahi dengan layak sehingga harum, dan masuk di dalam kubur, ditutup dengan pintu dari batu yang besar. Dan ini menjadi cerita yang sangat berarti, membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Siapa yang menjadikan peristiwa ini terjadi, saudara? Karena ketaatan Yusuf yang sudah terlambat itu. Tapi bagi Tuhan, never too late. Peristiwa salib mengubah hidup Yusuf. Dari takut menjadi berani. Dari pasif yang sebelumnya pasif, simpatisan saja menjadi murid Yesus. Simpatisan mungkin dia duduk, kalau di gereja duduk paling belakang. Sorry yang duduk paling belakang ya, maaf, bukan maksud ya, bukan maksud saudara ya, iya yang belakang tengok-tengokan gitu. Yusuf yang pasif dari awal, dia tidak seperti 12 murid yang terkenal itu. Siapa Yusuf yang tahu? Tapi salib mengubah dia dari pasif menjadi mission, memiliki hati untuk misi bagi kerajaan Tuhan. Salib mengubah hidup Yusuf. Saudara, belum terlambat bagi kita semua. Mungkin kita berpikir, saya sudah terlambat. Saya sudah banyak dosa dalam hidup saya. Saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya terlalu banyak kesalahan dalam hidup saya. Saya terlalu hina. Saya terlalu tua. Saya sudah terlambat. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi saudara, berita baik bagi kita pada saat ini. Belum terlambat. Bilang kiri kanan saudara, belum terlambat. Belum terlambat.
Belum terlambat untuk saudara menjadi murid Yesus. Belum terlambat untuk saudara melakukan sesuatu bagi Yesus. Mungkin saya ada di credit scene, it's okay, nggak apa-apa. Nggak seperti 12 murid yang terkenal itu. Tapi peran saudara sangat penting, saudara. Amin. Walaupun saudara ada di credit scene yang terakhir, perannya itu sangat penting di kerajaan Tuhan. Saudara belum terlambat untuk terlibat dalam misi kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara belum terlambat. Mari kita tundukkan kepala kita. Bila hati saudara tersentuh oleh kesaksian Yusuf ini, belajar dari ketaatan Yusuf ini. Bila saudara ada dalam satu situasi merasa, Tuhan, kayaknya saya udah gak berguna lagi, udah terlambat, dosa saya sudah terlalu besar, saya sudah bikin kesalahan terlalu banyak, rumah tangga udah terlanjur berantakan, karir saya sudah terlanjur nyemplung, sudah terlanjur banyak bikin dosa dan kesalahan. Masa-masa muda saya sudah hilang. Bila itu saudara, firman Tuhan mengatakan, selagi ada kesempatan, selagi kita masih bernafas, selama kita masih bernafas, selama kaki kita masih menginjak bumi ini, kabar baik untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan untuk kembali kepada Yesus. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada harapan di dalam Kristus. Salib adalah lambang pengharapan. Sebab Yesus telah hidup, ada pengharapan bagi kita semua. Yang merasa seperti Yusuf, seperti Nikodemus, mungkin saudara secara pasif sebagai murid Yesus yang secretly, yang tidak tampil. Hari ini firman ini menjadi konviksi bagi saudara, bahwa saudara dibutuhkan bagi kerajaan Tuhan ini, sebagaimana Yusuf dibutuhkan dalam penggalan cerita ini, melengkapi cerita kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, Tuhan juga membutuhkan saudara untuk menjadi bagian di dalam cerita kerajaan Tuhan sampai bumi penuh kemuliaannya. Saudara bisa terlibat di dalam apapun juga, sebagaimana Yusuf terlibat, Nikodemus terlibat, Petrus terlibat, semua dalam keterlibatan yang sama. Tuhan mau saudara juga terlibat di dalam proyek kerajaan Tuhan ini, yaitu untuk pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Saya mau berdoa bagi saudara yang saudara mau terlibat seperti Yusuf. Tuhan, aku berdoa, siapapun kami di ruangan ini, hamba juga, kami semua Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal, tidak ada satupun di antara kami yang terlambat. Tapi kami semua Tuhan
mau ambil bagian di dalam kerajaan, untuk misi kerajaan-Mu Tuhan. Walaupun selama ini kami pasif seperti Yusuf, atau sembunyi-sembunyi seperti Yusuf, tapi because of the cross, karena salib Kristus, kami mau bertindak, melakukan sesuatu, berperan, terlibat dalam misi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu, biar panggilan ini menjadi kuat di dalam hati kami masing-masing, untuk kami semua terlibat di dalam membangun kerajaan-Mu Tuhan, agar Injil ini terus diberitakan bagi kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Aku berdoa bahkan mereka yang belum sungguh menerima Kristus, untuk mereka menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Dan biar pesan salib Kristus ini sungguh menjadi berarti dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Setelah itu kita bersekutu bersama-sama, amin, untuk saling berbagi, melayani satu dengan yang lain. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah amanat agung, perintah Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Dan jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin.